Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Summa salatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallallahu subhanahu wa ta'ala aymuna alaina bi ilmin nafi' wa amalin salih wa yafaqihna fid din waftalana futuhal arifin wa yarzuqna al-ikhlasa fil aqwali wal a'mali Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ala kulli halin. Di kesempatan kali ini kita masih diberikan waktu luang, kesempatan, kesehatan, dan menyempatkan diri duduk di majelis yang sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Majelis yang sangat dirindukan oleh para penghuni-penghuni surga. Oleh karena itu kita berdoa kepadanya, semoga Allah mengistiqomahkan kita di atas jalan yang hak ini, di majelis yang dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun juga memohon kepada Allah, jangan pula kita dijauhkan dari majelis yang seperti ini. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, malam hari ini kita akan mengkaji, kita akan membahas tentang ibadah hati. Pertemuan sebelumnya, ini 3 bulan yang lalu lamanya, kita belum bertatap muka karena satu dan lain hal. Kita bahas di kesempatan dulu ibadah harta, dan juga kita bahas ibadah qauliyah, ibadah lisan. Maka kali ini akan kita bahas ibadah hati. Jadi Masya Allah Bapak Ibu sekalian, ternyata ibadah itu sangat banyak ragamnya, dan kita tentu sangat berpotensi bisa melakukan semuanya. Inilah yang disebut dengan makna iman. Diucapkannya di lisannya, kemudian terpatri dalam hatinya keyakinan yang sangat kokoh bahwasanya ibadah tersebut diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian ada pembuktian di situ sehingga dia melakukan ibadah yang kita sebutkan, ibadah harta, ibadah qauliyah, dan ibadah qalbiyah. Apa sih ibadah qalbiyah? Ibadah qalbiyah itu adalah al-ibadatu allati takunu biha qalbu. Tidaklah bisa dilakukan kecuali hanya hati yang bisa melakukannya. Lisan kita tidak bisa. Ya. Anggota badan kita juga tidak bisa. Yang bisa melakukannya itu adalah hati. Lisan dan anggota badan itu sebagai bentuk penyempurnanya, implementasi atau bagian dari bentuk pembuktian dari ibadah hati tersebut. Jadi ibadah qalbiyah ini ibadah hati, ibadah yang dilakukan oleh hati seseorang. Dan ibadah ini adalah pondasi. Ibadah qauliyah ibarat bangunan, ibadah maliyah itu ibarat bangunan atau atapnya, atau pernak-pernik dari bangunan. Tapi kalau ibadah hati itu pondasinya. Kalau ibadah hatinya itu tidak ada, maka ibadah qauliyah tadi, ibadah maliyah tadi itu enggak manfaat, Pak. Ya, tidak bermanfaat sedikit pun. Sampai-sampai kalau tidak salah Imam Ibnu Qayyim mengibaratkan seperti burung, Bapak Ibu sekalian. Mengibaratkan seperti
burung. Burung itu ada dua sayapnya, maksud saya dua dua pelepak gitu ya. Sayap dan kepalanya. Burung kalau nggak ada kepala nggak bisa terbang. Ada sayap satu sebelah, kepala ada, sebelahnya juga ada, juga nggak bisa terbang. Sampai-sampai demikian para ulama mengibaratkannya. Kalau mau sempurna ibadah kita, maka terkumpul dari tiga jenis ibadah ini. Ibadah maliyah contohnya tadi zakat yang kemarin kita sebutkan, infak, kemudian sedekah, atau ibadah qauliyah kita ucapkan alhamdulillah. Itu tidak akan bernilai, tidak bermanfaat. Kita mau sedekah tapi tidak didasari pondasi yang kokoh, ya kan? Maka bangunannya, manfaatnya, ibadah yang kita lakukan tadi tidak menilai sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibadah hati yang pertama disebutkan oleh penulis di sini adalah al-mahabbah. Ini cinta. Dan yang kedua adalah al-khudu'. Ketundukan. Patuh bahasa kitanya, nurut. Nek basa Jawane apa? Melaku gitu ya. Nah. Yang ketiga adalah isti'anah. Isti'anah ini minta pertolongan. Kemudian istighosah. Istighosah sama juga, minta pertolongan juga. Ada satu lagi ibadah yang tidak disebutkan oleh Syekh di sini adalah isti'azah. Isti'anah, istighosah, isti'azah itu sama-sama minta tolong, tapi keadaannya berbeda. Akan datang penjelasan insyaallah. Kemudian al-khauf, rasa takut. Ini rasa takut. War-raja wal-inabah. Raja itu adalah harapan, inabah itu adalah bertaubat atau kembali kepada Allah. Wal khasyah pun juga takut, rahbah, rahbah, tawakkal, dan lainnya yang tidak disebutkan oleh penulis di sini. Yang pertama, Bapak sekalian, adalah mahabbah, atau langsung kita gabungkan menjadi tiga: al-mahabbah, al-khauf, war-raja. Tiga ini dulu. Dalam ibadah kita, salat Bapak Ibu sekalian, ketika kita melakukan salat itu, itu harus tiga jenis ibadah ini harus terkumpul dalam diri kita. Ketika kamu sholat nih, Allahu Akbar, maka tiga-tiga ini harus hadir dalam diri kita. Cinta, kemudian penuh harap kepada Allah, yang ketiga penuh rasa takut kepada Allah. Bagaimana cara menghadirkannya? Ya Allah, Allahu Akbar. Menghadirkan cinta. Ya Allah, ini ibadah salat ini saya tujukan karenamu ya Allah. Saya tujukan karena cinta karenamu ya Allah. Sekiranya saya tidak melakukan salat ya Allah, khawatir, takut saya nanti saya akan dihukum, saya akan diazab jika saya tidak salat. Ya Allah, saya berharap ya Allah dengan salat saya ini Engkau rahmati saya, Engkau ridhoi saya, Engkau bukakan pintu-pintu rezeki kepada saya, Engkau sehatkan keluarga saya, anak istri saya yang sedang sakit, atau kaum muslimin yang sakit. Nah, jadi dalam ibadah satu salat itu terkumpul banyak ibadah. Tiga ibadah harus terkumpul di dalamnya. Jangan seperti orang beribadah seperti orang sufi, Bapak Ibu sekalian. Jangan seperti orang-orang khawarij. Jangan seperti orang-orang irja, murji'ah. Ketika mereka beribadah kepada Allah, tiga-tiganya ini tidak terkumpul. Ada di antara mereka sholat itu karena ya suka saja.
Saya cinta sholat, tapi dua harap, rasa harap kepada Allah, kemudian rasa takut kepada Allah itu tidak ada. Demikian pula yang Murji'ah, Khawarij dan sekte-sekte Sufiyah yang lainnya. Jadi ibadah roja, mahabbah, wal khauf, tiga ini adalah diibaratkan oleh Imam Ibnu Qayyim seperti burung. Burung ada kepalanya, ada sayapnya kiri dan kanan. Jadi kalau sholat tidak ada tiga ini, maka sholatnya tidak bernilai. Burung kalau kepalanya nggak ada juga nggak bisa terbang. Kurang salah satu dari antara yang tiga itu juga tidak bisa terbang. Nah, jadi mahabbah itu adalah tawaddud ila mahbub. Itu artinya mahabbah, kecintaan terhadap sesuatu atau menyukai terhadap sesuatu, senang terhadap sesuatu, itu namanya mahabbah. Nah, ibu pada suami cinta, suka, begitu ya. Ibu sama anak senang, iya. Suami cinta sama istri, iya. Cinta sama kendaraannya, iya. Menyukai terhadap sesuatu, itu namanya cinta. Nah, cinta yang seperti ini para ulama mengatakan cinta yang lumrah. Cinta yang lumrah, cinta yang tabi'i namanya. Seseorang cinta kepada anak, cinta kepada suami, cinta kepada istri. Ya. Kalau suami cintanya mana, Bu? Suami lebih cinta ke ibu apa cinta kepada kendaraannya? Hah? Siapa yang kalau mobilnya itu didandan-dandan bagus-bagus ya. Kalau dia punya motor, iya, itu dirawat, dimandikan segala macamnya. Tanya sama istrinya, pernahkah suaminya memandikan istrinya? Begitu. Bukannya memandikan, itu enggak, maksudnya mandi bareng, istrinya dimandiin, diguyuri istrinya, disabuni istrinya, ya disuapin istrinya. Nah, demikian. Kalau perhatikan para suami itu, iya, bukan cinta sama suaminya, sama istrinya, cinta kepada hartanya, cinta kepada bendanya. Nah, cinta yang seperti ini cinta yang tabi'i lumrah. Nah, ada cinta yang sangat tinggi kedudukannya, sangat besar pahalanya di sisi Allah. Ini seorang itu cinta karena Allah, mencintai sesuatu karena Allah, mencintai Allah dengan penuh ketundukan dan kepatuhan. Itu tingkat derajat cinta yang paling tinggi. Iya, Mas, Pak, sang suami kalau mencintai istrinya itu di atas karena Allah, pasti rumah tangganya bahagia. Tapi kalau dia mencintai istrinya karena kecantikannya, karena parasnya, karena hartanya, itu rumah tangganya tidak akan lama. Karena cantik itu hanya sementara. Cantik itu hanya sesaat. Nikah 25, 26 sampai 30, 40, 50, mulai keriput, udah nggak cantik lagi. Tapi kalau seseorang itu cinta karena Allah, dia cinta kepada istrinya itu karena Allah, maka rumah tangganya akan langgeng. Karena seseorang, Bapak Ibu sekalian, ketika melakukan ijab qabul itu, dia sedang berjanji sama istrinya atau berjanji sama siapa? Dia berjanji sama Allah.
Makanya seseorang suami ketika dia berjanji sama Allah, maka tidak akan pernah dikecewakan istrinya. Karena dia berjanji bukan dengan istrinya. Dia berjanji dengan Allah. Saya terima nikahnya anti, nikahnya fulanah binti fulanah dengan mas. Artinya apa? Dia sedang berjanji dengan, ya Allah, saya nikahi ya Allah ini, wanita ini, perempuan ini, itu karenamu ya Allah. Tanggung jawabnya dari orang tuanya sebelumnya dididik, dibesarkan, kemudian saya ambil semuanya beralih kepada saya mempertanggungjawabkan di hadapanmu ya Allah. Makanya seseorang itu kalau suami cinta kepada istrinya karena Allah Subhanahu wa taala, maka sang istri tidak akan pernah dikecewakan oleh suaminya. Tapi kalau suami cinta menikahinya itu karena yang kita sebutkan tadi, cantik, paras, kaya, ketika istrinya miskin, ketika istrinya nggak cantik lagi, ketika istrinya sudah tidak diinginkan, dia pengen istrinya harus menyambut dia setiap hari. Dia pengen istrinya mengambilkan makanan untuk dia setiap hari. Ternyata dia tidak dapati. Sudah. Maka hambar. Nah, jadi cinta yang tinggi kedudukannya adalah seseorang itu mencintai Allah dengan penuh ketunduan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut cinta yang bernilai ibadah. Makanya Bapak Ibu sekalian, ketika seseorang mendahulukan cinta kepada makhluk bila dibandingkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yatarattabu alaihi wa'idun syadidun. Subhanallah. Ini hati-hati Pak, Bu. Kalau kita ibu mencintai sang suami melebihi kecintaan ibu kepada Allah, ini ancaman dari Allah sangat besar. Demikian pula sang suami begitu sangat cinta kepada istrinya, begitu sangat sayang kepada anaknya melebihi cinta dan sayangnya kepada Allah, Allah ancam dia dengan hukuman yang sangat berat. Kita nggak boleh, Bu. Suami yang hadir depan kita sekarang ini itu titipan dari Allah. Anak yang ada saat ini itu adalah titipan dari Allah. Dia bukan milik kita. Mereka itu hanya sementara kita di sini. Suami kita, istri kita, harta benda kita itu milik Allah. Allah ingin lihat orang ini amanah nggak terhadap barang titipan saya ini. Nama barang titipan nih, Bu, itu harus kita jaga baik-baik. Iya. Kapan Allah pengen ambil, maka orang yang beriman kepada Allah, dia nggak akan perlu berkeluh kesah dia nggak akan pernah bersedih dia. Suaminya diambil, maksudnya meninggal gitu ya. Dia mengucapkan alhamdulillah, dia bukan milik saya. Ada orang yang paling cinta, ada yang paling cinta terhadap suami saya daripada saya. Siapa yang paling cinta? Allah Rabbul Alamin. Anak saya dipanggil, anak saya sakit-sakitan terus, meninggal Ustaz. Dia nggak bersedih dia, karena dia tahu itu adalah titipan Allah. Kapan Allah mau ambil, itu terserah Allah, itu hak prerogatif Allah. Iya. Tapi kalau seseorang itu kalau dia merasa memiliki, wah itu milik saya, ketika hilang, kita nggak ada sama dia, ini dunia ini berkabung. Iya. Menangis histeris, teriak-teriak. Kalaupun ngomongnya ngelantur. Dan ini kita saksikan Ibu sekalian.
Ibu-ibu kalau kehilangan perhiasan 1 kilo kaget nggak? Perhiasan hilang. Atau kalau sang suami mobilnya hilang, diparkir di depan masjid, lagi sholat dibawa orang. Nah, seorang mukmin yang benar ketika melihat, subhanallah, alhamdulillah ya, ala kulli halin, qadarullah wa ma syafa'ala. Sadrahu sadrah. Jadi hatinya lapang begitu. Karena dia tahu itu bukan milik dia. Apa ancaman Allah kepada orang ini? Orang yang mencintai orang lain melebihi cintanya kepada Allah, ini diancam oleh Allah. Sebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iftaraftumuh wa tijaratun takhsha kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiya Allah bi amrih wallahu la yahdi al-qaumal fasiqin. Katakan wahai Muhammad kepada orang-orang yang menyelisihimu, in kana aba'ukum wa abna'ukum, seandainya atau jika bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, dan keluarga kalian, harta-harta yang kalian usahakan, ya, mobil didapati dengan cara nabung sekian baru dapat mobil, dagang usaha banyak, gerak cabang sana, cabang sini, ya Masya Allah luar biasa. Kemudian perdagangan yang kalian khawatirkan akan rusak, akan rugi, akan bangkrut. Wa masakinu tardawnaha, rumah yang kalian bangun, yang kalian siapkan dengan begitu mewah fasilitas-fasilitasnya. Ahabba ilaikum, itu kalian cintai bila dibandingkan dari Allah dan Rasulnya dan jihad di jalan Allah. Nah ini nih, jihad di jalan Allah itu banyak Pak. Misalnya kita dihadapkan nih, ini ngaji, ini jihad nih Bu. Kita diajak kawan kita, ayo ngaji. Timbangannya ini nih, ini goreng pisang nih, lagi banyak pesanan ini. Iya. Saya mau dulukan cinta Allah atau cinta kepada dunia ini. Ternyata cinta dia lebih besar kepada goreng pisang dibandingkan dengan ajakan Allah untuk berjihad. Hati-hati ya Bapak sekalian. Ya, itulah gunanya kita belajar seperti ini. Jangan ketika hidup ini jangan nggak salah. Ya. Makanya dulu sahabat 3 orang itu diboikot oleh Nabi SAW, diajak untuk berjihad, pilihannya ini nih. Ini kurma lagi panen ini. Ini gimana kan? Kalau nggak panen, kita makan pakai apa ini? Istri kita kasih makan apa ini? Tetap kita ngasih istri anak kita nasi gitu loh. Nggak batu, Bu. Enggak kain, enggak tanah kita kasih. Belum ada sejarahnya Bu. Dari zaman dulu, ribuan tahun yang dulu, enggak ada manusia itu mati kelaparan tuh enggak ada Bu. Akhirnya dia makan batu itu enggak ada. Coba percayalah, enggak ada Bu. Sehingga 3 sahabat ini diboikot benar oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diajak untuk jihad. Panggilan Allah, jihad di jalannya, malah milih pohon kurma. Kalau bisa diibaratkan sekarang ini, kita lagi jihad di sini, lagi belajar di sini, tidak mau duduk sebentar saja, tidak usah lama-lama sampai 2 jam, tidak usah, setengah jam jadilah, cukuplah, atau 15 menit cukuplah. Ini malah milih kebun kopi. Nah, ini contoh ya. Karena kopi zaman sahabat tidak ada, zaman Rasul nggak ada, adanya kurma. Oh sekalian, sekali lagi kita ingatkan di sini, kita diberikan waktu oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehari itu 24 jam, ya kan?
Nih ya, 24 jam, bro. Masa iya 1 detik pun tidak ada waktu kita untuk duduk di medan jihad kayak gini? 1 detik nggak ada waktu. Subhanallah. Kita diberikan waktu oleh Allah seminggu itu berapa banyaknya? 7 hari. Masa iya tidak ada 1 hari pun atau setengah hari pun kita khususkan majelis seperti ini? Berjihad seperti ini? La ilaha illallah. Itu semua waktu kita akan ditanya itu oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Ini bahaya ini. Seseorang lebih mencintai sesuatu ketimbang panggilan Allah, ketimbang panggilan Rasulnya, ketimbang panggilan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fatarabbasu hatta ya'tiya amrullah bi amrih. Ya, hatta ya'tiya Allah bi amrih. Akhirnya dia menyesal, kiamat bangkit, atau dia diwafatkan oleh Allah, ya, atau angin yang seger datang menghampiri dia, atau qadanya Allah datang menghampiri dia. Ya, ini makna dari tafsir kalimat firman Allah ini, hatta ya'tiyallahu bi amri, sampai datang perintah Allah ya kepada dia. Bisa bisa dia meninggal, bisa qadanya atau qadanya atau takdirnya dan seterusnya. Wallahu la yahdi qauman fasiqin. Demi Allah wallahu, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Nah, ini cinta ya seseorang ketika dia melebihi cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Bapak Ibu sekalian, di zaman sahabat dulu pernah terjadi ketika Umar bin Khattab ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ditanya, "Ya Umar, ya, apakah engkau cinta kepada saya atau tidak?" Yang maknanya begitu. Maka Umar mengatakan, "Anta ahabbu ilayya ya illa min nafsi," kata beliau. Wahai ya Rasulullah, engkau lebih saya cintai dibanding apapun kecuali saya. Rasul itu sangat dicintai oleh Umar bin Khattab. Sangat dicintai oleh Umar bin Khattab dari segala apapun kecuali saya. Artinya Umar masih sangat cinta sama dirinya ketimbang Rasul. Apa jawab Rasulullah SAW? La ya Umar, la, hatta akuna ahabba ilaika min nafsik. Enggak wahai Umar. Tidak ya Umar, engkau harus mencintai diri saya dibandingkan dengan apapun, termasuk dirimu. Artinya wahai Umar, engkau harus mencintai saya di atas kecintaan, meskipun dirimu taruhannya. Kemudian Umar mengatakan, ya Rasulullah, anta ahabbu ilayya min nafsik. Ya, engkau wahai Rasulullah lebih aku cintai ya dibandingkan diriku sendiri. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat praktek sahabat itu, mereka rela tubuh mereka ditusuk, mereka rela tubuh mereka kena tombak anak panah, mereka rela tubuh mereka kena tebas lehernya, asalkan jangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang seperti ini, orang yang sangat mencintai Allah. Siapa yang mencintai Rasulnya, maka otomatis dia mencintai Allah. Maka ibu sekalian, ketika ada orang-orang saat ini berani mencela Rasul, maka siap korbankan perang untuk dirinya. Siap korbankan nyawa kita untuk membela Rasul sallallahu alaihi wasallam, membela kehormatan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada orang yang berusaha merusak masjid, membakar masjid, melecehkan Al-Quran,
maka diri kita harus korbankan untuk Allah dan Rasulnya. Kita bela meskipun nyawa kita taruhannya. Begitu Bu ya. Jadi kita kalau mau kita katakan orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka korbankan diri kita untuk Allah dan Rasulnya. Nah, ustaz-ustaz kita ibu sekalian, mereka meninggalkan istri-istri mereka, meninggalkan perniagaan-perniagaan mereka. Mereka capek-capek, mereka korbankan harta mereka. Bahkan kadang ada mereka 3 hari gak makan. Yang penting jamaahnya makan. Mereka habis-habisan harta. Mereka kadang ngutang sana, ngutang sini. Yang penting kajian jalan. Begitu. Jangan ada libur kajian. Itu para ustaz-ustaz kita kalau kita contohkan saat sekarang ini. Motor rusak, bagaimana caranya dapat pengganti motor? Pinjam sana, pinjam sini, agar kajian ini jangan libur. Karena mereka mencintai Allah dan Rasulnya, dan mereka akan ditolong oleh Allah dan ditolong oleh mereka akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena mereka menolong Allah dan menolong Rasulnya alaihi salatu wassalam. Dan itu janji Allah pasti Bu, ya pasti akan berlaku. Dan kami sudah merasakan begitu banyak janji-janji Allah yang Allah langsung balas seketika itu. Bahkan balasannya di luar dugaan saya. Tentu lebih banyak lagi balasan Allah kepada ibu sekalian. Namun di antara kita saja yang tidak pernah merasakannya, tidak menyadarinya. Nah, ini cinta yang bernilai ibadah yang sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cinta yang kedua, yang ketiga, cinta yang sifatnya atau bernilai haram. Kapan seseorang ini mencintai sesuatu jatuh pada perbuatan dosa, dia mendapatkan dosa. Cinta tapi berdosa. Yani mahabbatu ma harramallah kan nadhari ila nisa. Subhanallah ya. Wassama'il aghani. Orang ini berdosa. Kapan? Ketika dia melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Mereka melihat wanita, tapi melihat di sini yang dimasukkan oleh Syekh adalah melihat dengan penuh syahwat, memandang wanita, atau bahasa sekarangnya mata jelalatan. Ya. Lihat wanita, melihatnya overdosis. Iya, lihat sana, lihat sini, lihat sana, lihat sini. Bahasa orangnya kalau nggak dilihat sayang, barang bagus gitu. Subhanallah. Ya. Atau sengaja mendengarkan alat-alat musik. Kalau di HP mungkin mencari, diketiknya band ini, band itu, penyanyi ini, penyanyi itu, gimana lagunya. Subhanallah, menyengaja. Nah, beda kalau misalnya kita diperdengarkan atau terdengar. Diperdengarkan tuh gimana? Ya, rumah kita di sini, di depan rumah kita ada orang organ. Ya, maka diperdengarkan kepada kita. Maka nggak ada tanggung jawab dosa di sini untuk kita. Atau kita ke mall atau ke pasar, orang-orang mereka menyetel suara-suara syaitan, suara-suara musik. Maka kita terbebas dari dosa seperti ini. Beda kalau yang pertama tadi menyengaja mencari, maka dia mendapatkan dosa. Wasyurbil khamr. Demikian pula orang-orang yang menyicip khamr, tua, alkohol. Alkohol itu karuni.
Alkohol. Itu alkohol ya? Minum mabukan itu alkohol bukan? Intinya minuman memabukkan. Bukan ya, saya ralat ya, bukan itu. Intinya minuman memabukkan. Seperti tua, topi miring, ya, anggur, apa lagi mereknya? Tosca, apa? Intinya apa saja macam mereknya. Kalau makanan itu, minuman itu adalah memabukkan, maka hukumnya haram. Nah, ini ibadah yang pertama, cinta. Yang kedua adalah ibadah hati. Yang kedua adalah al-khauf, rasa takut. Wa huwa ma yata'allaqu bil makruh. Ini hal-hal yang berkaitan dengan sesuatu yang kita tidak senangi. Yes. Berkaitan dengan hal-hal yang kita tidak senangi, kita nggak suka, maka ini disebut dengan khauf, takut. Ya. Dan khauf ini itu ada 3 macam. Ada yang bernilai tabi'i, ini lumrah, seperti seseorang itu takut kepada minas sab'i. Biasa Bu ya, kita ke kebun lihat binatang buas takut, ya kan? Nanti diterkam harimau, diterkam apa lagi itu? Beruang, ya. Apa lagi yang kita ketemui di sini, yang kita jumpai? Ya, itu kan sesuatu yang tidak kita sukai, takut kita. Iya. Makanya yang seperti ini tidak masalah, wajar. Takut sama ular atau takut sama cicak, bukan takut sebenarnya, geli aja. Atau takut sama kecoa. Ada laki-laki takut sama kecoa, lihat kecoa langsung teriak, atau lihat kecoa langsung pergi, lari gitu kan. Bahkan istrinya yang membunuh kecoanya. Ada yang seperti itu. Suaminya yang ketakutan. Dek, ada kecoa dek, tolong abang dek, tolong. Ini takut yang biasa, yang lumrah. Kata istri, abang ini gimana sih sama kecoa kok takut? Adek aja nggak takut kok. Enggak, ini yang biasa, lumrah yang seperti ini. Sama seperti ini. Nabi Musa alaihi salatu wasalam merasakan ketakutan. Takut apa? Takut sama Fir'aun, nanti dibunuh. Takut sama tentara Fir'aun, dibunuh, segala macamnya, dikejar. Makanya Nabi Musa alaihissalatu wassalam lari. Dan ini takut yang boleh, yang lumrah. Nah, ketika takut yang seperti ini, Bu, fa idza tasabbaba al-khawfu fi tarkil wajibin aw fi'lin muharramin kana haraman. Nah, takut yang semacam ini menyebabkan perkara yang wajib kita tinggalkan atau melakukan hal yang haram, ini nggak boleh. Takut sama badannya gede sekali, selangar orangnya Ustaz, tatuan Ustaz. Ini telinganya tindik galau Ustaz, lubang galau Ustaz. Dia nunjuknya saya minum Ustaz ya. Minum apa? Minum khamar. Diminum dia. Nah, maka yang takut seperti ini nggak boleh. Ini jatuh pada keharaman. Takut sama orangnya iya, tapi jatuh kita melakukan yang haram, maka jatuhlah berada perbuatan haram, dosa kita jadi. Ya. Dan contoh-contoh yang lainnya, meninggalkan sholat misalnya, meninggalkan sholat 5 waktu, meninggalkan puasa. Kenapa? Nanti kalau saya puasa dimarahin paman saya, Ustaz. Nanti kalau saya sholat nanti dimarahin paman saya, Ustaz. Dimarahin bapak saya, dimarahin ibu saya, dimarahin kakak saya, dan seterusnya. Maka takutnya seperti ini, meninggalkan yang wajib, maka ini tidak boleh. Nah, kemudian takut yang kedua ada al-khaufu ibadah. Khauf yang bernilai, rasa takut yang bernilai ibadah. Ini seseorang dia hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia beribadah kepada Allah dengan penuh rasa
takut. Kalau saya nggak ibadah, nanti Allah hukum saya. Kalau saya nggak ibadah sholat ini, nanti Allah akan hukum saya. Nah, ini yang seperti ini adalah takut yang bernilai ibadah. Dan memalingkannya, wasarfuhu li ghairillah, memalingkannya itu adalah termasuk menduakan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah al-khaufu sir. Ini rasa takut yang sembunyi. Rasa takut yang tersembunyi. Contoh, seseorang ayyakhafa sahibal qabri aw waliyan ba'idan anhu la yu'assiru fihi lakinnahu yakhafuhu fahadha aidan syirkun. Dia lewat di depan kuburan. Lewat depan kuburan. Padahal kalau jalan biasa saja, atau sebenarnya kuburan itu tidak akan memberikan mudoroti dia, tidak akan membahayakan dia, nggak mencelakai dia, tapi dia lewat, ya, wah itu ada kuburan tuh, ancang-ancang dulu, 1, 2, 3, lari sekencang-kencangnya, lari sekencang-kencangnya begitu bu. Ini takutnya nggak boleh seperti ini, ya, takutnya seperti ini tidak boleh. Atau dia bisa, karena dia suka dulu kecilnya suka nonton film hantu. Dengar suara itu di jalan yang gelap gulita, kabur ada hantu misalnya gitu kan. Nah, ini apa? Ini takut yang tidak boleh ya. Takut yang syirik yang seperti ini. Atau dia lewat dalam kuburan, depan kuburan, "Mbah, permisi ya Mbah, numpang lewat Mbah." Ngapain permisi, orang mati? Alamnya alam barzah, alam kubur, nggak akan pernah balik lagi ke alam dunia bu. Gimana pun ceritanya, mau dibongkar pun galiannya, kuburannya itu dikembalikan lagi dia ke dunia ini, alamnya tetap nggak sama alamnya, nggak bisa dia nembus bu, nggak ada ceritanya arwah gentayangan tuh nggak ada itu. Nanti dia balik lagi ke rumah kita sekian hari, berapa hari balik lagi. Ini keyakinan yang syirik yang seperti ini, keyakinan menduakan Allah. Bagaimana caranya bu? Nggak akan pernah balik lagi alam mereka. Alam pertama di mana? Alam rahim. Itu yang pertama. Kita bu nggak akan balik lagi ke dalam rahim, nggak bisa. Gimana pun caranya? Iya, secanggih apapun teknologinya nggak bisa lagi balik ke rahim, nggak bisa. Begitupun dengan alam kubur, nggak akan pernah balik lagi ke dunia. Dan dunia ini alam keberapa? Alam kedua. Alam kubur. Setelah alam kubur yang ketiga. Yang kubur nanti ada lagi namanya padang mahsyar namanya. Padang mahsyar semua manusia berkumpul. Bapak Ibu sekalian, dari generasi pertama dari Nabi Adam alaihissalatu wassalam sampai generasi paling terakhir semuanya nyatu semua berkumpul. Nggak di baju, nggak dikitani, nggak pakai sendal. Iya. Nah itu namanya itu. Baik. Kemudian kita masuki ibadah berikutnya adalah roja. Ya, roja itu adalah seseorang memiliki harapan atau rasa harap terhadap Allah Subhanahu wa taala. Punya harapan, punya keinginan. Dia sangat berharap kepada Allah. Nah, kita pun juga demikian Bapak sekalian. Kita berharap kepada Allah, ya Allah matikan saya dalam keadaan yang baik. Orang-orang soleh itu bu, mereka sangat mendambakan mati husnul khatimah. Mereka sangat takut mati dalam keadaan su'ul khatimah. Nah, bagaimana caranya agar kita mati dalam keadaan husnul khatimah?
maka selalu berbanyak amal soleh. Manusia itu akan diwafatkan oleh Allah sesuai dengan kebiasaan dia. Biasa main bola, mati dalam main bola. Biasa main catur, mati dalam main catur. Ibu pilih mana? Mati baca Al-Quran, mati dalam ngaji kayak gini lolo ini, apa mati dalam ibu-ibu main apa biasanya? Main apa biasanya, Bu? Atau mati dalam keadaan buruk tadi ya. Intinya Bapak Ibu sekalian, setiap kita harus berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Matikan saya dalam keadaan beramal soleh. Innamal a'malu bil khawatim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya saja amalan seseorang itu dilihat dari ujungnya. Kita tutup usia kita dengan amalan apa? Amalan baikkah atau amalan buruk? Roja ini itu dijelaskan itu ada dua jenis. Yang pertama adalah roja mahmud. Ada harapan seseorang yang terpuji. Seseorang berharap dikatakan terpuji ketika dia menghasilkan amal. Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan kita pembahasan masalah roja. Roja itu ada yang mahmud, ada yang terpuji, dan ada yang mazmum, tercela. Roja yang terpuji itu adalah rojaun yusbihuhu amal. Seorang berharap tapi ada amalnya. Jadi bukan hanya sebatas oh saya pengen ini, saya pengen itu, tapi nggak ada ngamal. Saya pengen beli mobil lah, tapi nggak kerja. Ibu, saya pengen beli perhiasan lah, tapi nggak kerja, atau nggak nyimpan uang, atau gimana lah, nggak nabung dan seterusnya. Ya nggak dapat amal perhiasannya, ya nggak dapat mobilnya. Contoh, rajulun la ya'malu ta'at, rajulun ya'malu ta'at wa yurjul jannah. Roja yang terpuji, seseorang dia beramal, dia baca Quran, dia berpuasa, dia berzikir, sedekah, dan seterusnya, dan tentu pula dia berharap surga. Dan yang berikutnya contoh lagi, rajulun yazra' wa yarju hasad. Seseorang dia menanam, ya, nanam itu kan kerjanya itu bukan ya. Nanti setelah nanam apa jadi dapatnya? Panen. Orang mau, saya pengen kopi, saya berharap kopinya banyak, tapi dia nggak nanam, bisa nggak? Nggak bisa. Dia harus menanam nanti biar bisa panen kopi yang banyak. Nah, orang yang rojak yang kedua, rojak yang tercela ini adalah seseorang yang rajulun la yushibuhu amal wa yusamma bil amani atau bil umniyah. Seseorang dia berharap ya, coba saya banyak harta, misalnya saya bisa beli itu, beli ini, tapi angkat kaki aja di rumah, ya, angkat 2 berhala di rumahnya, gini terus, gini kopi secangkir, ya. Tapi gini terus kan, tetangga tuh masya Allah ya, banyak kopinya, mobil dah kebeli, kebun berhektar-hektar kebeli. Saya kapan ya? Oh, nggak adil Allah nih sama saya nih. Tapi gawenya apa? Yang ngembus-ngembus gitu kan. Buang-buang duit, bakar-bakar duit. Nah, gitu kan. Ya nggak dapat dah. Mobil gimana mau jadi kaya kalau nggak kerja? Ya kan, gimana bisa jadi orang konglomerat? Tapi kerjaannya angkat kaki, ya, mondar-mandir, dapur, sumur, kasur, apa lagi, WC, gitu aja nggak dapat lah Bu. Nah, dan berikutnya, ya, contoh disebutkan oleh sini, rajulun la ya'malu ta'at wa yarjul jannah. Ya nggak mungkin lah. Ya, oh ya Allah masukkan saya ke surga ya Allah. Giliran orang datang azan, Allahu akbar, Allahu akbar. Kak Rudi azan lagi.
ganggu orang baik. Nah misalnya diumumkan di masjid misalnya, ibu-ibu nanti ada pengajian ibu-ibu sore badak maghrib. Nah ngaji lagi. Aku lagi bakar kelek lempeng nih. Bakar apa nih? Nggak mana ya? Ngaji pun enggak nih. Lagi bakar kemplang ini. Lagi banyak pula pesanannya. Mana ya? Ngaji pula nih. Ganggu baik ibu yang mengumumkan ini. Besok lah. Nah, tapi berharapnya surga, nggak bisa bu. Orang berharap surga itu ya sholat, dia baca Quran, dia sedekah. Malam-malam dia, tengah malam dia berdoa, nangis-nangis, merengek kepada Allah. Gitu bu. Nah demikian juga orang-orang yang ya rajulun la yazra'u yarju hasad, ya. Penonton namanya kayak gini nih. Ya penonton angan-angan belaka. Dia menanam dia pengen hasilnya banyak tapi tidak mau menanam, ya, pengennya dapat kopi banyak. Nah, kebunnya semak belikar gimana? Hutan semua kebunnya nggak diisi kopi gimana? Nggak warna lah bu. Nah ini roja namanya ya, roja. Kemudian yang keempat sekarang adalah tawakal. Tawakal, yakni seseorang itu menyandarkan, ya saya cepatkan saja ya, menyandarkan secara totalitas kepada Allah dengan cara mengambil sebab. Ya, menyandalkan secara totalitas kepada Allah dengan cara mengambil sebab. Dan sebabnya ini adalah asbabu syar'iyyah. Ya, asbabu syar'i, mengambil sebab-sebab yang disyariatkan. Nah, ada yang sebab-sebab tapi tidak disyariatkan. Ya, maka dari pengertian tawakal nih, Bu, para ulama menyimpulkan tawakal itu ada dua rukun. Yang pertama adalah seseorang menyandarkan urusannya kepada Allah. Kemudian yang kedua, dia harus mengambil sebab yang diizinkan atau mengambil sebab yang disyariatkan. Contoh kasusnya begini. Ibu, apa contohnya? Yang paling sederhana, punya motor bagus atau punya anting mahal. Ya, ini anting nih. Bismillah, saya serahkan ini kepada Allah. Toh pun juga ini milik Allah. Gimana caranya ndak dimaling wong? Lah mana cara ndak dimaling wong, Bu? Ndak diambil jemur lah mana? Hah? Ibu kesana kemari pakai, lihat lo. Ini emas saya sekilo loh. Dibelikan suami saya kemarin loh. Lenggok sana, lenggok sini. Ya, petenteng sana, petenteng sini, pakai cincin besar-besar. Ya, begitu. Nanti dijemput jemur, nangis. Wah, barangku diambil. Begitu kata tawakal? Enggak, Bu. Ya, tidak begitu tawakal. Tawakal itu dengan mengambil sebab yang diizinkan. Biarlah ibu mau pakai emas, mau pakai barang anting, antik-antik, terserah. Tapi disimpan di rumah yang paling tersembunyi. Kalau suami ibu nyarinya untuk bikin modal, untuk cari modal tak ketemu sama suami. Lalu itu kan suami kan galak itu ya. Lagi sentuh buntu-buntunya, ini modal kosong lagi nih. Ini pesan lagi banyak orderannya. Enggak mana ya? Pesannya nih. Diambil pun enggak nih. Kalau diambil duit kate. Nah, ada anting biniku nih. Kau ambil ya? Diam-diam jingok sana katik bini aku nyari, kan? Nah, cek tu Bu ya, disimpan hatta sang suami kita tak tahu di mana kita nyimpannya. Nah, itu nah. Jadi benar-benar dijaga. Nah, itu yang benar-benar tawakal. Nah, kayak saya sekarang ini enggak tawakal nih. Motor saya enggak saya gembok. Cuma dikunci stangnya aja. Itu salah satu sebabnya. Lupa juga tadi dikunci atau enggak tuh stangnya tuh. Subhanallah. Nah, jadi kalau mau selamat benda kita, ya kita serahkan kepada Allah. Kemudian kita ngambil sebab. Itu secara contoh sederhana atau contoh kasus sederhana. Demikian juga misalnya sakit. Allah uji kita dengan sakit.
jangan hanya berpangku tangan kemudian berdoa, ya Allah ya kok berdoa apa? Berpangku tangan saja begitu, tapi tidak ada usaha untuk berobat, ya tidak bisa juga sembuh. Ya, berobatnya obat yang disyariatkan, bukan berobat yang enggak diizinkan tadi. Jangan disalahpahami, Bu ya. Berobat. Ustaz tadi nyampaikan berobat, berarti boleh berobat ke dukun, ngambilkan sebab. Enggak, itu sebab yang enggak diizinkan. Ngambil sebab yang disyariatkan, diizinkan oleh Allah, diridhoi oleh Allah. Allah sendiri yang perintahkan kita untuk berobat. Ya. Likulli da'in dawaun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Itu tuh. Apapun penyakitnya pasti ada obatnya. Itu tawakal. Dan tawakal ini Bu sekalian pun juga dijelaskan oleh para ulama, ada yang bernilai ibadah atau bernilai tauhid, ada yang bernilai boleh, dan juga ada bernilai syirik. Tawakal yang bernilai tauhid, bernilai ibadah, tawakal yang seperti apa? Tawakal yang kita sebutkan tadi, disandarkan urusannya kepada Allah, kemudian diambillah sebab yang diizinkan, sebab-sebab yang disyariatkan. Kemudian tawakal, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'alallah, wajib kepada Allah. Fatawakkalu, kalian semuanya bertawakal kepadanya, in kuntum mu'minin, ketika kalian benar-benar orang yang beriman. Jadi buktikan, Bu, saya ini orang beriman. Orang beriman itu dia bertawakal kepada Allah, serahkan semua urusan kepada Allah, ambil sebab yang diizinkan. Kemudian yang kedua, tawakal yang bernilai syirik, bernilai menduakan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang dia bergantung kepada mayit, bergantung kepada wali, atau bergantung kepada benda-benda yang tidak memberikan manfaat untuknya atau bisa mencelakai dirinya. Ini tawakal yang syirik, menduakan Allah sangat besar. Nah, yang ketiga adalah tawakul yang dibolehkan. Ya, misalnya gini, ibu orang kaya, ibu orang kaya raya. Kemudian ibu punya banyak, namanya kaya raya kan banyak harta ya. Nah, ibu nggak mampu menjaga harta itu, bapak nggak mampu menjaganya. Was-was terus, nanti saya tidurnya gimana? Biar ibu lelapnya, tidurnya bagus, enak, dan seterusnya. Akhirnya ibu sewa apa? Sewa satpam untuk menjaganya, jaga rumah saya serahkan benda-benda saya titipkan benda saya ini, kamu yang jaganya. Ya, maka yang tawakal seperti ini, maka boleh, selama dia bisa melakukannya, dia hidup mampu melakukannya, dan dia hadir, ada orangnya. Jangan nanti manggil dukun untuk jaganya, jangan. Atau memasang jimat-jimat, wah ini penjaga saya, ini benteng rumah saya, ini benteng, dan seterusnya. Nah, ini tidak diizinkan oleh agama kita. Kemudian yang berikutnya adalah rahbah. Ini sama ya. Rahbah itu juga cinta, seseorang mahabbatul wusul ila syai'il mahbub, mencintai sesuatu, mencintai sesuatu. Namun rahbah ini lebih tinggi lagi tingkatannya. Demikian pula rahbah ini sama dengan khauf, sama juga dengan khauf, rasa takut juga. Kemudian al-khusyu', khusyu' ini seorang merendahkan diri kepada Allah dengan cara mengagungkannya, tunduk dan patuh kepada Allah terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala yang kauni dan juga syar'i, dan khasyah dan inabah.
Ya, inabah juga sama, ini seseorang rujuk ilallah subhanahu wa ta'ala. Sama dengan taubat, cuman taubat beda dengan inabah, itu tingkatannya inabah lebih tinggi. Ya, taubat dengan inabah itu tinggi. Kalau inabah itu dibarengi dengan ketaatan. Kalau taubat, ya, tidak sampai dia melakukan ketaatan. Ya, dia astaghfirullah dan dia menyesal. Itu namanya taubat. Ya, dia berbuat zina, kemudian dia istighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Ya Allah, ampuni saya ya Allah, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tapi tidak berbuat amal. Dia yang namanya inabah, dia melakukan dosa, kemudian setelah itu dibarengi dengan amal. Jadi dibuktikan kepada Allah, saya benar-benar bertaubat kepadamu. Loh, ini loh saya sholat, oh ini loh saya puasa, oh ini loh saya sedekah, oh ini loh saya menyantuni anak yatim, dan seterusnya. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Naam. Kembalilah kalian semuanya kepada Rabb kalian, wa aslimu lahu, dan tunduk dan patuhlah kalian semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-10, ya, ibadah qauliyah, ibadah qalbiyah adalah isti'anah. Isti'anah ini minta tolong. Ya, ini minta tolong ini, Bu. Beda dengan isti'azah, ya, dan juga beda dengan istighosah. Persamaannya dari tiga-tiga ini itu sama-sama minta tolong. Isti'anah minta tolong kepada Allah, isti'azah juga minta tolong kepada Allah, istighosah juga minta tolong, sama-sama minta tolong. Cuman perbedaannya ada. Kalau isti'anah itu sebelum terjadi sesuatu yang kita takuti atau musibah misalnya, itu isti'anah namanya. Misalnya kita takut diganggu syaitan, ya, takut dicelakai oleh syaitan, maka kita berlindung kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitan. Ini isti'azah, ya. Isti'anah. Naam. Ya Allah, saya minta pertolongan kepadamu ya Allah. Ya, saya minta tolong kepadamu ya Allah. Iyyaka nasta'in. Nah, dalam ayat iyyaka nasta'in, ya Allah, hanya kepada Engkaulah saya minta tolong. Nah, itu dalilnya. Jadi sebelum terjadi sesuatu yang mencelakai kita, itu namanya isti'anah. Ya, itu namanya isti'anah. Kalau isti'azah itu akan benar-benar mencelakai kita. Dia belum terjadi tapi sudah akan. Iya. Makanya kita minta tolong kepada Allah, isti'azah, ya. Ketika kita masuk nih sebuah daerah orang lain. So, misalnya kita mau ke Lubuk Linggau sampai di Muara Saling misalnya. Banyak jemaah begal di situ misalnya, kan, maka kita di situ baca isti'azah, doa isti'azah. A'udzubillah bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Itu akan mencelakai kita tuh. Ya, a'udzubillah, ini doanya. A'udzubillah bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Ya Allah, saya minta pertolongan kepadamu ya Allah, minta perlindungan kepadamu ya Allah dengan kalimat-kalimatmu yang husna dan ulia, dengan Al-Qur'anul Karim, dari kejahatan makhlukmu. Itu namanya isti'adah. Iya. Kalau istighosah itu musibahnya sudah terjadi, Bu. Ya, sedang menimpa diri kita. Itu namanya istighosah. Maka istighosah itu boleh. Kepada siapa? Istighosah hanya kepada Allah. Kepada Allah. Bapak sekalian, mungkin di sini saya pernah cerita atau di mana majelisnya. Saya sering sekali istighosah kepada Allah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala selamatkan kita. Salah satu contohnya adalah waktu itu guru saya, bukan guru jatuhnya, beliau itu adalah angkatan pertama dari pondok pesantren yang saya pernah nimba ilmu di Yogyakarta. Angkatan pertama, ya, angkatan pertama itu tahun 94 atau 95. Kalau saya angkatan 2012. Ya, 2012. Nah, jadi jauh sekali kalau dia. Nah, jadi beliau cerita sama kami di pantai Gunung Kidul.
ya di pantai Gunung Kidul. Beliau cerita 21 tahun lamanya kata beliau. Jadi 21 tahun setelah kejadian itu, saya diterjang ombak, kemudian dibawa arus dingin ke tengah. Jadi pertemuan laut dengan air tawar tuh arus dingin namanya ya. Dibawa sangat deras sampai ke tengah. Iya. Kalau kawan-kawan menghitungnya dulu itu lebih dari 15 menit saya tidak muncul ke permukaan. Jadi tenggelam bu. Kita nih. Saya tanya nih ibu kalau nyelam tahan berapa lama? 1 menit tahan nggak? Nggak usah nyelam deh. Masukkan kepala ke baskom. Berapa lama tahannya? Mungkin nggak sampai 1 menit sudah angkat kepala. Ini 15 menit bu. 15 menit menurut perhitungan kalau orang yang tidak terlatih, nggak seperti tentara atau tamtama atau denjaka. Iya denjaka ya. Nah, kalau nggak terlatih 15 menit itu sudah mati bu. Sudah mati. Tapi apa beliau sampaikan waktu itu? Beliau ingat dalam keadaan tenggelam itu beliau istighosah kepada Allah sambil beliau membaca ayat, tapi nggak bisa baca ayat, hanya di dalam hati. Kata beliau, "Istaghitsu rabbakum fastajaba lakum." Ketika kalian istighosah kepada Rabb kalian, Allah akan kabulkan. Ini bukan insya Allah lagi bu. Insya Allah dikabulkan oleh Allah. Enggak. Allah katakan dijamin pasti dikabulkan oleh Allah. Hei hambaku, siapa yang mau istighosah kepada saya? Siapa di antara kalian yang mau minta pertolongan dalam keadaan terjepit? Bukan kesempit dipepet pintu bu, ya kejepit pintu enggak. Maka saya pastikan kalian saya akan tolong. Itu janji Allah, bukan insya Allah bu. Sebuah kepastian. Dan itu pun juga saya lakukan ketika di bandara, di atas pesawat, ketika saya dakwah di Kalimantan. Iya, dakwah Kalimantan. Di pertengahan perjalanan mati itu pesawatnya. Mesin satunya itu sudah sudah rusak, mati. Hanya satu. Kemudian mati lagi yang keduanya. Sudah. Akhirnya apa? Semua orang waktu itu teriak, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semua orang, semuanya panik. Ya, semuanya panik. Dan alhamdulillah waktu itu saya masih dalam keadaan tenang. Ya, karena enggak manfaat lagi bu dalam posisi seperti itu. Ya, istighfar itu dalam hadis disebut yugharghir. Taubat tidak diterima lagi kalau sudah nyawa itu sudah di kerongkongan. Nggak terima lagi itu taubat tuh. Astagfirullah, Allah, nggak manfaat lagi. Maka saya duduk diam tenang. Bismillah. Ya. Saya hanya misalnya istighosah saya kecokkan begini, ya Allah. Sekiranya saya ini benar-benar mampu memberikan manfaat kepada orang lain, saya bisa mendakwahkan orang lain. Dengan kehadiran saya bisa menyebarkan agamamu. Kalau benar-benar itu murni karenamu ya Allah, tunjukkan kepada saya, selamatkan saya hari ini. 15 menit kemudian barulah pesawat itu dalam keadaan mati tetap melayang di atas, sampailah ke Jogja. Padahal perjalanannya masih setengah perjalanan. Itulah bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Cuma itu saja. Alhamdulillah sampai saat ini saya mampu. Hari ini Allah buktikan lagi. Ini buktinya janji Allah. Oh, bahwasanya Mardi bisa memberikan manfaat meskipun tidak banyak. Sekiranya waktu itu saya nggak mampu memberikan manfaat kepada manusia, memberikan manfaat kepada kaum muslimin, maka saya sudah mati begitu. Saya sudah mati. Dan istighosah saya pernah 2 kali dalam keadaan kejepit, saya lupa. Yang keduanya yang di saat apa saya nggak ngerti. Ya, saya dilupakan. Yang paling momen yang paling saya ingat, subhanallah, itu
itu situasi dan kondisi yang sangat-sangat menakutkan bagi saya. Ya, kondisi yang sangat menakutkan. Nah, intinya ibu sekalian, istighosah itu disyariatkan. Bernilai tauhid hanya kepada siapa? Hanya kepada Allah saja. Enggak boleh istighosah kepada mayit, datang ke kuburan, mbah ini, mbah itu, wali ini, wali itu, tidak boleh. Wallahu taala alam bisawab. Demikian saja. Semoga Allah ampuni kita semuanya, bermanfaat bagi kita dan kaum muslimin. Allah ampuni dosa ibu kita, Allah ampuni dosa orang tua kita, nenek kita, mbah-mbah kita, dan memasukkan mereka ke dalam surganya, dan dikembalikan kita pula ke dalam surganya, dikumpulkan bersama para nabi, ya, dan orang-orang saleh. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.